saya ucapkan terima kasih kita bisa bersilaturahmi di sini. Perkenalkan saya Neti, nama panggilan saya, nama lengkap saya Neti Supriyati. Saya datang ke sini dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Pada hari ini saya diberikan satu tema ya untuk menyampaikan program-program atau kegiatan terkait dengan gerakan Maca Sauyunan Gemas gitu kan. Nah, sebelum saya berbicara tentang kegiatan yang sudah dilakukan saat ini, Gemas ingin saya sampaikan dulu atau sosialisasikan dulu apa itu Gemas. Gemas ini adalah sebuah inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dalam rangka tujuan yang utama adalah ingin meningkatkan minat baca di Kota Bandung. Dan juga harapan pemerintah Kota Bandung adalah Bandung ingin menjadi kota buku sejagat. Nah, permasalahan awal kenapa inovasi ini harus ada, tentu ada beberapa permasalahan, yaitu salah satunya adalah yang pertama tentu saja minat baca yang digembar-gemborkan itu katanya minat baca kita ini rendah. Walaupun begitu kita belum tahu sejauh mana sih sebenarnya rendahnya minat baca di Kota Bandung yang benar-benar dikatakan di dalam media ataupun oleh stakeholder gitu, karena secara pasti kita belum melakukan analisis yang apa sih yang konkret gitu ya, yang khusus untuk Kota Bandung. Nah, permasalahan lain adalah kantor perpustakaan ini juga berada di daerah yang sangat kurang strategis, jauh dari tatanan kota gitu yang bisa diakses oleh masyarakat. Hal lainnya lagi adalah juga mungkin tingkat pemahaman masyarakat tentang perpustakaan, kemudian juga tingkat pemahaman stakeholder terhadap keberadaan pemberdayaan perpustakaan itu juga masih belum sepaham. Nah, kemudian juga adanya sebuah keterbatasan sarana prasarana sumber daya terkait dengan pemberdayaan perpustakaan, mulai dari sumber daya manusianya maupun dari konteks keberadaan kelembagaannya. Nah, berangkat dari situ ada sebuah inovasi yang disebut Gemas, Gerakan Maca Sauyunan. Filosofinya adalah bahwa gerakan Maca Sauyunan ini tidak sekedar macanya babarengan gitu kan, tetapi bagaimana kita memiliki sebuah upaya untuk menjadikan Bandung ini senantiasa membaca gitu, masyarakatnya menjadi cerdas dan bisa mandiri itu. Nah, strategi yang dilakukan di dalam gerakan Gemas ini adalah yang pertama kita melakukan pengembangan jaringan kelembagaan, yaitu melalui kolaborasi, sinkronisasi, dan juga kita melakukan advokasi terhadap stakeholder yang ada di Kota Bandung, termasuk juga kita advokasi ke pusat gitu kan. Nah, dari strategi yang sudah kita lakukan ini alhamdulillah kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang tadinya menjadi masalah bagi Kota Bandung, tetapi dengan adanya inovasi ini alhamdulillah kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah kita dengan keterbatasan sumber daya manusia, ternyata kita bisa melakukan akses layanan lebih dekat kepada masyarakat, yaitu dengan pengembangan akses layanan di beberapa tempat, yaitu mulai dari layanan di taman, kemudian layanan di mal, layanan perpustakaan di kewilayahan, termasuk di sekolah-sekolah dan fasilitas umum lainnya. Ini adalah strategi-strategi yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, ini pengembangan strategi ini juga tadi saya katakan ada kolaborasi program ya, karena kita juga tujuan akhir daripada inovasi ini adalah juga kita ingin merubah mindset masyarakat, baik itu masyarakat penyelenggara maupun masyarakat pengguna gitu ya. Nah, masyarakat penyelenggara itu siapa? Tidak hanya pemerintah penyelenggara perpustakaan ini, karena ada regulasi kebijakan yang pada saat ini sudah bergulir dari hasil inovasi ini, yaitu Perda Penyelenggaraan Perpustakaan, di mana di dalamnya ada
kewenangan pemerintah untuk menyelenggarakan perpustakaan termasuk di kewilayahan, gitu kan. Di kecamatan, kelurahan itu punya suatu kewajiban mereka untuk membuat sudut-sudut baca paling tidak yang bisa diakses oleh masyarakat. Misalnya di kelurahan, di kecamatan kan ada layanan KTP ya, ada layanan membuat surat-surat berharga. Mereka yang menunggu kan bisa sambil membaca, gitu kan. Nah itu dalam rangka meningkatkan budaya baca. Nah kemudian strategi di dalam inovasi ini adalah juga kita melakukan advokasi. Advokasi ini kita lakukan berkaitan dengan keterbatasan sarana yang ada di Kapusarda. Misalnya kita mengembangkan perpustakaan di taman. Pak Wali Kota kan, Pak Wali Kota ini menginginkan adanya taman-taman tematik kan, kita punya taman-taman tematik yang difasilitasi dengan sarana-sarana perpustakaan. Tentu saja ini fasilitas yang ada di sana ini harus dilengkapi, gitu kan? Dilengkapi dengan bahan-bahan pustaka. Nah, bahan pustaka kita bisa fasilitasi oleh Kapusarda. Tapi bagaimana kita bisa melayani masyarakat sementara sumber daya kita terbatas? Nah, kita melakukan advokasi kemitraan dengan para komunitas literasi, dengan masyarakat di kewilayahan, dengan PKK, dengan Karang Taruna, dengan Pak Lurah dan Pak Camatnya. Ini kita lakukan advokasi agar mereka bisa berperan serta untuk menjadi pengelola perpustakaan di wilayahnya masing-masing. Salah satu contoh, ketika kita mengembangkan perpustakaan micro library yang menjadi unggulan Kota Bandung, itu sebagai salah satu pilot project dari seluruh Indonesia, satu-satunya adalah di Kota Bandung, yang di Jalan Bima, yang disebut Taman Bima. Itu dikelolanya oleh siapa? Oleh Karang Taruna, gitu kan? Karena kalau staf kami datang ke sana, sementara staf kami terbatas, tentu di Kapusarda juga perlu diberikan pelayanan kan untuk pemustaka yang datang. Oleh karena itu kami berkolaborasi dengan warga setempat di sana. Di sana bangunannya adalah juga hasil advokasinya pemerintah kota dengan Dompet Duafa, maka terbangun di sana sebuah micro library. Fasilitasi oleh kita, buku-buku, kemudian manajemen pengelolaannya oleh kita, oleh Kapusarda, dalam hal ini oleh pemerintah kota, oleh Kapusarda. Nah, mereka berjalan sekarang, dan di sana kita juga tadi katakan kita ingin mengubah mindset penyelenggara dan pengguna, gitu ya. Mindset seperti apa? Kalau dulu perpustakaan ini sebuah tempat untuk menyimpan buku dan buku hanya bisa dibaca, gitu kan, atau ditulis, dicatat dan difotokopi oleh penggunanya bisa bila memerlukan. Saat ini tidak hanya sekedar itu. Jadi ketika kita pemustaka atau pengunjung itu datang membaca buku, maka si pengunjung itu bisa mengimplementasikan apa yang dibacanya. Misalnya generasi muda nih seneng misalnya tentang bagaimana membuat sebuah kreativitas. Ada bukunya di sana. Itu bisa dilakukan di sebuah perpustakaan. Seperti yang kita lakukan kegiatan-kegiatan melalui Gemas ini. Kami sudah melakukan berbagai macam kegiatan melalui pemberdayaan perpustakaan ini, yaitu kami sudah melakukan berbagai macam pelatihan. Jadi di perpustakaan ini kita bisa memberdayakan, tidak hanya menyediakan bukunya saja, tapi kita juga bisa menyediakan narasumber, gitu ya. Narasumber itu bisa dari kita sendiri, dari unsur Kapusarda, bisa juga kita dengan advokasi dan sinergitas program. Strategi kita adalah dengan SKPD terkait. Gitu. Misalnya kita kemarin melakukan juga dengan dunia usaha. Kita melakukan pelatihan dasar TIK. Pelatihan dasar TIK, kemudian pelatihan internet bersih, itu kita bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait, dengan Diskominfo, dengan karena Diskominfo terkait dengan masalah TIK, berarti kita melakukan sinergitas programnya dengan Diskominfo. Termasuk sarana pemanfaatan website yang ada di sana pun tentu kan harus ada pemeliharaan dan sebagainya. Ini juga kita berkoordinasi dalam mengadvokasi Diskominfo untuk bisa memfasilitasi kami, gitu kan. Nah, fasilitas kami di sana misalnya perlu ditingkatkan, kami melakukan advokasi ke Diskominfo. Kami mensinergikan program kami dengan Diskominfo. Nah, lalu yang kami lakukan tidak hanya terkait dengan TIK, karena di perpustakaan ini juga banyak ilmu yang bisa disampaikan. Nah,
kegiatan-kegiatan yang di perpustakaan ini juga kami menyelenggarakan juga terkait dengan apa sih kesenangannya ibu-ibu masak memasak kaum perempuan gitu. Kami juga bisa melakukan itu dan itu sudah kami lakukan. Kami menyelenggarakan cooking class. Nah, cooking class itu kan perlu sarana dan prasarana. Sementara keterbatasan anggaran pada kami melakukan koordinasi advokasi dengan dunia usaha. Kami kemarin menyelenggarakannya dengan dapur boga misalnya, kemudian kami memfasilitasi itu. Dan itu kita gratis untuk peserta, itu gratis, kita tidak memungut 1 peser pun untuk peserta. Dan itu pesertanya adalah pengunjung perpustakaan dan juga masyarakat setempat. Jadi kita informasikan, kita wawar melalui SMS Gateway yang sudah ada pada kami maupun melalui media gitu, kami informasikan itu sehingga kita ingin mengubah mindset bahwa perpustakaan saat ini bukan hanya sekedar pusat baca tapi adalah pusat berkegiatannya masyarakat gitu. Nah, sehingga masyarakat yang datang ke perpustakaan ini nantinya keluar dari perpustakaan itu harus berdaya gitu, berdaya secara finansial maupun secara intelektual, karena fungsi perpustakaan tidak hanya sekedar sebagai untuk mencerdaskan saja kan, tapi juga bisa mendorong masyarakat memiliki peningkatan di bidang ekonomi kreatif, keterampilan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang sudah kami lakukan, mulai dari yang bertujuan untuk generasi muda, perempuan, dan juga untuk peningkatan ekonomi kreatif. Itu yang kita lakukan. Nah, kita melakukan itu dengan cara bersinergi. Jadi untuk terkait dengan program pemerintahan, kita bersinergi dengan SKPD yang terkait, dengan salah satunya dengan Dinas Pendidikan, dengan dengan lembaga-lembaga di tingkat Kota Bandung maupun di provinsi. Kemudian kita juga bisa bersinergi dengan dunia usaha. Nah, kemudian dengan pengembangan perpustakaan mulai dari library in the box gitu ya, kita mengatakan program kita di mall-mall itu juga kita memfasilitasi juga bentuk library in the box ini yang di mall-mall. Nah, ini pengelolaannya kita serahkan kepada komunitas. Seperti di BIP itu Infinity yang mengembangkan. Kemudian dari BIP ini terus bergulir gitu ya ke beberapa mall, yang saat ini terakhir kami kemarin memfasilitasi di MTC, di MIM gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat, termasuk memberikan masukan-masukan lah atau berdialog dengan para aktivasi yang ada di sana. Mereka adalah komunitas-komunitas yang menjadi mitra kerja kami di sana. Kemudian kami juga karena ingin juga menelurkan generasi-generasi jurnalis gitu ya, kemarin kami juga melakukan pelatihan jurnalistik untuk siswa-siswi gitu, SMP dan SMA sekota Bandung, walaupun tidak seluruhnya mengikuti, tapi kurang lebih kemarin 80 peserta yang ikut kegiatan itu gitu kemarin. Dan itu juga bekerja sama dengan media. Kebetulan kemarin yang bergabung dengan kita baru Bandung Express. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa juga ikut bergabung dengan kami, bisa berkolaborasi dengan kami untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk para pengunjung perpustakaan gitu. Kemarin itu yang sudah kita lakukan. Nah, banyak hal sebetulnya yang sudah kita lakukan keterkaitan dengan program penguatan Gemas ini. Karena gerakan Maca Sauyunan ini tujuan akhirnya adalah masyarakat Kota Bandung senantiasa gemar membaca, masyarakat Kota Bandung cerdas, masyarakat Kota Bandung mandiri dan memiliki intelektual, memiliki karakter, berbudaya, dan memiliki juga kemandirian yang komprehensif. Itu sebetulnya tujuan akhir daripada gerakan Maca Sauyunan ini. Nah, saya juga ingin menginformasikan bahwa Gemas ini juga nanti pada tanggal 26 dan 27 Oktober yang akan datang, ini akan ada pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Menpan ya, oleh Menpan. Itu tempatnya di Balai Asri Pusdai. Teman-teman silakan juga untuk bisa melihat ke sana, bagaimana di sana berbagai macam inovasi seluruh Indonesia ada di sana. Dan salah satunya adalah Kapusarda, pemerintah Kota Bandung, sebagai pemenang atau yang masuk ke dalam top 99 pada saat itu.
dan sekarang sudah disaring dari 65 top yang mengikuti kegiatan pameran inovasi. Kemudian hal lain lagi yang perlu saya sampaikan terkait dengan gerakan Maca Sauyunan ini, tentu saja kami juga berharap gitu kan, masyarakat Indonesia ini atau khususnya masyarakat Kota Bandung ini tidak lagi mengatakan buku itu mahal, tidak lagi mengatakan buku itu susah diakses. Nah, oleh karenanya taman-taman yang ada di Kota Bandung ini sudah diaktifasi, kurang lebih ada 15 taman sebetulnya yang sudah ada pengelolanya, dan alhamdulillah untuk mikro library ini kita juga akan mengembangkan untuk yang di alun-alun Bandung ini sedang didesain ya interiornya. Insya Allah nanti ini juga mendapatkan fasilitasi juga, ini bantuan dari PT Pertamina. Insya Allah itu dari juga advokasinya Pak Wali Kota. Kemudian juga yang di Tegalega Insya Allah nanti juga akan dibangun, dan itu bentuknya akan sangat luar biasa gitu kan, berseni sekali. Itu juga fasilitasi dengan dunia usaha juga difasilitasi oleh Bank Jabar. Kemudian juga nanti di Taman Lansia juga sekarang sedang disiapkan juga, dan perlu saya informasikan juga, mungkin nanti teman-teman media bisa menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa di Taman Lansia juga nanti ke depan ini tidak hanya kita fasilitasi buku-buku terkait dengan untuk para lansia, tapi di sana ada perpustakaan permainan edukasi untuk anak-anak gitu kan. Jadi toys library-nya ada. Karena biasanya kan kalau para nenek itu suka bawa cucu-cucunya kan ya. Nah, datang ke sana jadi tidak hanya membaca buku untuk beliau-beliau yang sudah sepuh-sepuh, tetapi juga anak-anak ini bisa diajak untuk beredukasi. Jadi kegiatan gerakan Maca Sauyunan ini sudah luar biasa. Kita juga sudah bersinergi dengan Dinas Pendidikan kemarin yang di-launching gerakan literasi di sekolah gitu kan. Sehingga sekarang di sekolah-sekolah ini terus bergulir bagaimana upaya-upaya literasi di sekolah. Pada umumnya sudut baca sudah punya. Sudut baca. Tapi bangunan khusus itu belum seluruhnya punya. Ada yang perpustakaannya itu digabung dengan sekretariat PKK. Karena pengelolanya pun ada yang dikelola oleh PKK di Pokja 2. Nah, begitu juga dengan kelurahan. Tetapi ada juga beberapa kelurahan yang sudah memiliki ruangan khusus, gitu kan. Mereka punya perpustakaan khusus, bukunya pun juga sudah sangat bagus, karena memang di samping difasilitasi oleh kami, hampir seluruh kelurahan sebetulnya sudah difasilitasi bukunya, itu masing-masing 1000 buku dengan 500 judul pada beberapa tahun ke belakang itu, sampai terakhir kemarin ini mungkin sekitar hampir 75% sudah terfasilitasi gitu kan? 75% kelurahan? Dari kelurahan, ya 75% dari kelurahan itu sudah terfasilitasi. Nah, untuk pembinaannya alhamdulillah sudah selesai. Jadi untuk 151 kelurahan ini kita sudah selesai gitu sebetulnya untuk sampai dengan tahun ini. Mereka sudah mendapatkan pembinaan dari kami secara manajemen pengelolaan. Untuk buku itu memang masih ada beberapa kelurahan yang belum mendapat fasilitasi secara penuh gitu ya. Walaupun dalam kegiatan event-event itu selalu kita berikan gitu ya, kita berikan fasilitasi. Hanya mungkin karena tidak ada kewenangan kita untuk menyerahkan secara hibah ya, karena itu adalah aset kita. Buku-buku yang ada di kami ini belanja modal kami, sehingga kami memberikannya dalam bentuk pinjam pakai gitu. Inilah yang sebetulnya menjadi kendala juga buat kita. Kita ingin memfasilitasi ya, tetapi kita tidak punya kewenangan untuk memberikan secara hibah. Oleh karenanya kami juga ada program One Family One Book gitu kan. Jadi setiap masyarakat saat ini bisa menyumbangkan 1 buah buku. Nah, buku-buku inilah yang bisa kita berikan secara langsung dihibahkan gitu kan. Nah, kemudian juga kita juga ada beberapa lembaga yang memfasilitasi atau memberikan sumbangan kepada kita, baik dari penerbit maupun dunia usaha. Itulah yang mungkin kami berikan secara langsung, bukan pinjam pakai biasanya, itu langsung.
sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan satu lagi mungkin kami juga ada program Pak Wali kan untuk apa sih, Bandung untuk Merauke gitu kan. Nah untuk Merauke kita juga akan memfasilitasi juga, akan memberikan bantuan juga bahan pustaka untuk Kabupaten Merauke, karena kemarin kita sudah melakukan pendahuluan ya, langkah pendahuluan ke sana melihat potensi yang ada di sana. Jadi ingin kita Kapusarda juga harus apa sih, menerapkan sesuai dengan harapan daripada pemerintah Kota Bandung, bahwa ilmu yang kita miliki harus juga ditebarkan ke seluruh Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah kami kemarin menyampaikan tentang ide-ide dan gagasan strategi-strategi apa yang harus diterapkan agar perpustakaan ini bisa berdaya. Dan jadi ini adalah sebuah luar biasa bahwa minat baca di Kota Bandung ini sudah semakin tinggi. Dan kami juga berharap pada teman-teman bisa juga bersinergi nanti untuk melakukan sebuah analisis di lapangan tentang budaya baca dan inputnya seperti apa gitu. Karena kalau dari hasil survei BPS katanya minat baca masyarakat itu juga bacanya baca koran gitu, hanya 22,3%. Dari 100% hanya sekian. Sementara yang nonton televisi mencapai lebih dari 80 gitu, sampai 83% kan. Nah, ini juga sebuah tantangan. Oleh karenanya Gemas inilah yang sekarang sudah membuat inovasi dan mendorong masyarakat untuk keluar masuk perpustakaan. Karena kita yakin di akhir ini saya sampaikan bahwa perpustakaan sekarang tidak hanya pusat baca tapi pusat berkegiatannya masyarakat. Masyarakat bisa berdaya setelah mereka karena di perpustakaan sudah ada TIK-nya kan, bisa menelusuri, bisa browsing gitu kan. Dan itu kita berikan pelatihan secara gratis kepada pengunjung. Jadi banyak juga ibu-ibu atau guru-guru PAUD yang tadinya tidak mengenal tentang komputer sekarang jadi tahu tentang komputer. Mereka kita latih bagaimana mengenal komputer. Bu, dulu mah tetiasa abdi muka-muka acan gitu kan. Ketika kita silahkan untuk, karena kita ada fasilitasnya. Kita ada fasilitas layanan perpustakaan, ada secara fisik gitu kan, tetapi kita juga ada layanan TIK dan internet gratis ya. Di sana ada wifi-nya. Ada berapa puluh ribu buku di sana? Sampai saat ini ya, karena sebelum pengadaan yang tahun 2016 ini ada 74.000 saat ini. Kita sedang melakukan pengadaan sekarang. Setiap tahun kita punya target 6.000 pengadaannya, tetapi alhamdulillah selalu melebihi dari target gitu. Jadi tahun ini kita targetnya 6.000 pengadaan untuk tahun ini. Sehingga kita berharap setiap tahun akan paling minimal menambah 6.000. Walaupun ya akhirnya bertambah lebih banyak dari 6.000. Bu, anggaran per tahun Bu buat pusaka berapa? Untuk anggaran tahun 2015 kita kurang lebih sekitar berapa ya, 5 M ya. Itu sudah termasuk gaji. Udah termasuk gaji pegawai. Jadi sekarang ini juga iya PNS. Kita kecil. Jadi 7 sekarang tuh yang 2016 7 juta kurang lebih kalau nggak salah ya. Saya pastinya ya yang hafal kan bagian tata usaha. Ini yang terkait keseluruhan anggaran keseluruhan. Gaji pegawai itu apa lagi kok? Gaji pegawai untuk kegiatan kita, kegiatan dua urusan, urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Termasuk pengadaan buku kan? Termasuk. Untuk pengadaan buku termasuk pengadaan buku. Pengadaan buku itu kurang lebih kita ya 600 juta lah. Untuk yang tahun ini 600 juta kurang untuk pengadaan buku. Berapa judul kok? Judulnya berapa judul? Banyak sih. Gitu. Tapi kita bikin beberapa klasifikasi ya. Ada ilmu pengetahuan umum, agama, kemudian bahasa, tentang untuk anak itu masuk ke pengetahuan umum, kemudian tentang sejarah, biografi, olahraga, ilmu pengetahuan teknologi, kedokteran itu sudah masuk kesehatan. Jadi ada 6 paket kita bikin. Itu judulnya beragam.
kita target kita di eksemplarnya 6.000. Berarti kita 5, itu satu judul itu 5, berarti 6, tinggal dibagi lah, 6.000 dibagi 5, jadi 1.000. Kalau perpustakaan di sekolah sama di universitas itu dalam kewenangan Ibu? Kalau untuk sekolah saat ini kita dari TK PAUD ya sampai SMP untuk saat ini, karena kan SMA sudah ke provinsi gitu. Walaupun tetap saat ini kita fasilitasi pembinaan itu adalah kewenangan kita. Tapi kalau untuk perguruan tinggi itu sudah di luar kewenangan kita kalau perguruan tinggi. Tapi tetap kita melakukan sinergitas program. Jadi dalam implementasi di lapangan sinergitas program itu ada kerjasama, bahkan perguruan tinggi itu bisa memfasilitasi program yang ada di kita seperti pelatihan dan sebagainya, itu kita bisa bersinergi dengan mereka. Yang 5 miliar ini udah cukup menurut Ibu anggarannya? Ya kurang dong, itu kan termasuk termasuk pemeliharaan gitu kan, termasuk gaji dan sebagainya, sebetulnya sangat kurang. Untuk untuk bisa memfasilitasi, sebenarnya untuk bisa memfasilitasi bahan pustaka saja, kemudian teknologi informasi dan sebagainya itu kan perlu budget yang sungguh tinggi gitu ya. Apalagi kita sekarang ke depan kita ingin bahwa micro library, perpustakaan yang ada di taman itu juga bisa terfasilitasi TIK-nya, agar kita bisa nyambung dengan kita satu jaringan gitu. Mungkin nanti kita juga akan menyampaikan ke Diskominfo untuk meminta titik-titik penambahan titik-titik di lapangan yang bisa bersinergi dengan kita. Karena ada Indonesia One Shot kan dengan Perpusnas, berarti kita juga harus mengkoneksikan dengan jam buka. Kami pagi jam 8 sampai jam 12, kemudian istirahat setengah jam ya. Sampai jam 1. Jam 1 kita buka lagi sampai jam 16. Jam kantor kami sampai jam 16.30. Kadang-kadang juga masih ada pengunjung yang di luar jam kami yang kami tidak bisa menolak gitu, terutama kalau siswa ya, mereka butuh buku gitu. Jadi terpaksa kami juga harus melayani karena tidak menutup kemungkinan kan jam kerja kami bisa ditambah gitu. Karena kami juga kadang-kadang pulang juga lewat dari jam 5 gitu. Yang paling banyak dipinjam buku apa aja? Yang ke Kapur Sarda. Khusus untuk anak-anak SMP biasanya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya, tapi juga banyak juga yang berkaitan dengan novel, cerita gitu kan, yang hampir seimbang sebetulnya fiksi dan non fiksi. Tapi untuk mahasiswa itu lebih banyak yang berkaitan dengan pengetahuan. Iya, seperti kemarin ini kan menjelang masuk ke perguruan tinggi ya, masuk siswa baru, mereka latihan soal itu di Kapus Sarda. Mereka latihan soal, membahas soal, berdiskusi di sana. Kalau yang mahasiswa rata-rata yang mau ke perguruan tinggi itu di lantai 2, karena memang di situ sarananya adalah untuk anak dewasa. Kalau anak-anak sekolah SD SMP biasanya di gazebo yang di bawah di ruang recycle, karena di situ lebih menarik gitu kan untuk anak-anak berdiskusi, bisa lesehan di sana. Jadi kadang-kadang ada juga di lantai 2 yang sambil lesehan. Jadi kalau untuk buku-buku hampir berbanding lah, karena anak-anak juga kalau sudah baca yang kaitannya yang formal gitu kan, pengetahuan, mereka langsung baca yang cerita, novel dan sebagainya itu juga banyak. Kemudian kalau yang berkaitan dengan orang-orang dewasa, ibu-ibu rumah tangga itu juga banyak juga berkaitan dengan cara memasak, menjahit, kecantikan dan sebagainya itu juga ada. Makanya kami memfasilitasi juga pelatihan-pelatihannya gitu, agar mereka juga terdorong, termotivasi juga untuk bisa memberdayakan potensi yang ada pada dirinya. Masih cukup? Oke. Baik teman-teman, saya sangat berbangga bisa hari ini ketemu, berdiskusi, berdialog. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan dan kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu program ke depan Bandung membaca tiada henti dan Bandung menjadi kota buku sejagat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.